Hasrat untuk mendamaikan dua negara Ukraina dan Rusia yang bertikai cukup besar, namun tidak bisa mengukur dan merasa diri. Akibatnya jadi bahan olok-olok dunia internasional. Akhirnya pers internasional mengolok-olok beliau. Semua berita yang masuk menunjukkan bahwa Jokowi sebenarnya melakukan sesuatu yang percuma. Dan akan dicatat oleh sejarah bahwa Indonesia gagal menjadi fasilitator. Dan kegagalan ini juga menjadi beban baru pada Pak Jokowi kan, kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Aryef dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official dan Senin 4 Juli 2022. Double beban mental yang diderita Jokowi menurut Rocky, lantaran sebelumnya Jokowi juga diolok-olok oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat menghadapnya di kantor DPP PDIP. Salah satu sebutan untuk Megawati sebetulnya mengolok-olok atau mempermalukan Presiden Jokowi dengan memviralkan video pendek itu. Menurut Rocky, tradisi semacam itu sangat buruk buat demokrasi. Kalau ada problem antara partai dan kadernya, selesaikan di belakang layar, bukan dipamerkan. Jadi orang sekarang mulai berhitung apakah Pak Jokowi juga menyimpan dendam kepada Ibu Mega? Ya sangat mungkin, karena sampai sekarang foto itu masih diviralkan. Video pendek itu masih viral. Nah, bagian ini sebetulnya yang kita merasa bagaimanapun dia presiden. Dan terbakarnya hati Pak Jokowi itu hendak dia padamkan dengan pergi ke luar negeri dengan misi perdamaian. Supaya batinnya lega, ternyata enggak juga. Jadi kami ikut prihatin dengan kondisi psikis Pak Jokowi, lapar Rocky. Rocky meyakini adegan Jokowi menghadap Megawati dengan duduk di kursi kayu sudah dipersiapkan sebelumnya. Ya, kalau dilihat dari sudut pengambilan kamera, sangat-sangat mungkin Pramono yang mengambil gambar itu. Dan orang bertanya, kenapa Pram mengambil gambar? Ya mungkin dokumentasi. Kenapa itu bocor ke publik? Itu bukan urusan dokumentasi. Itu pasti ada semacam ketidaksengajaan atau bahkan ketidaksengajaan yang ingin disengaja, tegasnya. Jadi menurut Rocky, semua hal itu harus kita analisis secara masuk akal. Dan ruangan itu adalah ruangan inti PDIP, di mana yang ada di dalam situ adalah seluruh tokoh kunci PDIP. Jadi sebetulnya, akhirnya orang mulai menduga, ya lakukan semangat gestimation. Antara gesing dan estimasi bahwa itu semacam desain untuk memang menjatuhkan moral Pak Jokowi, sekaligus menjatuhkan moral Ganjar. Jadi satu paket yang kelihatannya disiapkan dalam sebuah skenario, ungkap Rocky. Rocky melanjutkan, dan sangat mungkin PDIP akan membantah bahwa itu hanya ketidaksengajaan kegembiraan. Kan tetapi bagian analisis yang sudah memahami apa yang sedang terjadi dalam PDIP, ini yang disebut sebagai kremlinologi. Kita sebut kremlinologi karena pengaturan siasat itu di belakang layar. Itu yang berupaya untuk ditampilkan melalui peristiwa kemarin itu. Jadi yang di belakang layar yang harusnya disembunyikan, memang sengaja ditaruh di depan layar. Untuk memancing reaksi balik supaya diatur lagi siasat. Itu yang namanya kriminologi, papar Rocky.